Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian rutin di Sabtu sore, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab dan akhlak dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adab kepada orang tua, di mana orang tua adalah sebab keberadaan kita di dunia ini. Lalu mereka lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan juga menjadikan kita ada. Maka kita wajib menunaikan hak-hak orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan berkaitan dengan adab atau etika kepada anak dan saudara. Maksud saudara di sini adalah kakak atau adik. Pembahasan ini sangat penting, terlebih bagian besar dari kita adalah para pencari nafkah untuk keluarganya. Ya. Bahkan salah satu sebab hadirin sekalian itu berada di sini atau bekerja di sini adalah demi anak. Itu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak. Adapun yang belum berkeluarga tentunya adalah bekerja di tempat ini adalah salah satu upaya mempersiapkan diri agar siap menjadi seorang suami, kemudian nanti akan menjadi ayah yang akan menafkahi anak-anak dan istrinya. Itu ya. Makanya di sini dijelaskan al-muslimu ya'tarifu bi anna lil waladi huquqan ala walidihi yajibu alaihi ada'uha lahu. Seorang muslim mengakui bahwa anak memiliki hak atas orang tuanya, terutama atas ayahnya, yang wajib ia tunaikan. Wa adaban yalzamul qiyamu biha iza'ahu, dan juga ada adab-adab yang harus dijaga oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Hal saja adab-adab tersebut, ternyata adab-adab kepada anak itu tidak dimulai ketika anak itu sudah ada, tapi dimulai yang pertama, wahya tatamatsalu fi ikhtiyari walidatihi. Yang pertama adalah yaitu dari mulai memilih calon ibunya. Gitu ya. Jadi adab kepada anak justru dimulai dari memilih pasangan. Gitu ya. Makanya ketika seseorang hendak menikah, maka perhatikan bibitnya bagaimana, bobotnya bagaimana, dan bebet seterusnya. Nah, karena itu akan menentukan bagaimana nanti anak-anaknya. Ya, apalagi yang namanya ibu disebutkan dalam sebuah ungkapan, al-ummu madrasatun atau madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, bagi anak kita. Maka kalau ingin mendapatkan anak yang soleh, mulailah dengan memilih istri atau calon pasangan yang soleh. Gitu ya. Kemudian yang kedua, adab kepada anak, wa husni tasmiyatihi. Memilihkan nama yang baik. Gitu ya. Karena sebagaimana ungkapan bagian orang bahwasanya nama itu menunjukkan doa.
Nama yang baik tentu harapan kita darinya adalah kebaikan. Sebaliknya, nama yang buruk itu akan menyebabkan seseorang juga menjadi buruk. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mendapati beberapa sahabatnya memiliki nama yang maknanya kurang baik, Nabi SAW memerintahkan untuk menggantinya. Kemudian wadhabihil aqiqati anhu yawma sabi'ihi. Adab yang ketiga adalah menyembelihkan akikah. Ya, kalau sudah lahir anak yaitu pada hari ketujuhnya. Ya, itu tentunya bagi yang memiliki kelebihan rezeki. Ya. Jadi diakikahi. Lalu wa khitanihi wa rahmatihi warifqi bihi. Berikutnya yang keempat adalah mengkhitannya. Ya, mengkhitannya di sunnahnya di hari ketujuh. Nah, namun bisa juga melihat bagaimana maslahatnya. Ya. Kemudian juga menyayangi dan bersikap lembut kepadanya. Karena pada dasarnya bersikap kepada anak itu adalah dengan penuh kasih sayang. Tidak dengan amarah, ya, tidak dengan kekerasan. Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang termasuk adab kepada anak juga adalah wan nafaqati alaihi. Memberi nafkah kepadanya. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan dengan sama-sama bahwasanya tujuan kita bekerja di sini diantaranya adalah tadi demi anak kita, demi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi seperti itu. Kemudian wa husni tarbiyatihi juga termasuk adab kepada anak adalah mendidiknya. Ya, jadi bukan hanya sekadar membuat tanda kutip ya, membuat anak tapi tidak tanggung jawab. Ya. Makanya kan sekarang pemerintah mengingatkan hal itu. Jadi jangan hanya sekedar membuat anak tapi tidak bertanggung jawab. Tidak dinafkahi, tidak dididik, gitu ya. Harus bertanggung jawab. Kemudian wal ihtimam bi tasqifihi wa ta'dibihi wa akhdhihi bi ta'alimil Islam. Ya, memperhatikannya dengan memberinya wawasan, kemudian juga mendidiknya dan juga mengajaknya dan diajarkan ajaran-ajaran Islam. Ya, diajarkan adab-adab Islam, ya, adab ke masjid, adab ke kamar mandi, adab kepada orang tua, adab kepada sesama dan seterusnya. Wa tamrinihi ala ada'i faraidhihi wa sunanihi wa adabihi. Dan juga termasuk adab kepada anak adalah melatih mereka untuk menunaikan kewajibannya. Ya, diajarkan sholat terutama ketika umur mereka sudah 7 tahun. Ya. Diajarkan kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wasunanihi, sunnah-sunnah Islam. Yang diajarkan kepada anak-anaknya. Wa adabihi, dan adab-adabnya. Kemudian itu sampai usia dewasa atau sampai usia hendak nikah. Hatta idza balagha, baru kemudian setelah anak kita balik, ya, anak kita balik berarti usia SMP sebenarnya. Ya kalau sekarang ya mungkin kelas 2 SMP atau kelas 8, zawwajahu. Jadi mulai dilatih atau disiapkan untuk menikah. Ya, untuk menikah. Nah, kalau sekarang mungkin di Indonesia kebanyakan usia 20 ke atas ya. Atau pas kuliah atau setelah kuliah. Maka dipersiapkan anaknya siap untuk menikah. Kalau laki-laki siapkan dia menjadi seorang laki-laki yang siap menjadi suami. Kalau perempuan maka dididik, disiapkan agar siap menjadi seorang istri. Jangan sampai kita misalkan kita punya anak laki-laki, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan, malah perlu dididik lagi. Tidak siap untuk menjadi suami. Atau misalkan punya anak perempuan, namun ternyata dia belum siap menjadi istri. Akhirnya dia malah menambah merepotkan suaminya. Gitu ya, seperti itu.
thumma khayyarahu baina an yabqa tahta ri'ayatihi wa baina an yastaqilla bi nafsihi. Kemudian kalau sudah menikah diberi pilihan, apakah dia mau tetap di bawah pengawasan atau pengasuhan orang tuanya, ya, masih bergantung kepada orang tua, atau mau mandiri sendiri. Ya, itu pilihan. Karena ada sebagian pasangan muda, ya, daripada misalkan terjerumus ke dalam zina, lebih baik dinikahkan. Nah, akhirnya orang tua berinisiatif untuk tetap membiayai anaknya ini meskipun sudah menikah. Ya. Wa yabni majdahu biyadihi. Kemudian kalau dia sudah mandiri, dia membangun kehidupannya dengan tangan sendiri, ya, dan seterusnya. Wa dzalika li adillatil kitabi was sunnati taliyah. Nah, adab-adab tadi itu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Jadi adab yang tadi disebutkan itu berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Allah taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah." Maka para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Kemudian liman arada an yutimma ar-radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Karena menyusui yang sempurna itu sampai 2 tahun. Akan tapi kalau ada kebutuhan, misalkan karena bekerja atau karena kesibukan atau kalau misalkan sakit, maka tidak mengapa disusukan kepada orang lain, ya, atau menyusu kepada sapi, tanda kutip maksudnya dikasih formula, gitu ya. Nah, yang penting dalam 2 tahun itu diusahakan untuk tetap minum susu, ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Ini dalil bahwasanya orang pasangan suami istri harus memperhatikan anak-anaknya. Kemudian ayat yang penting yang perlu kita ingat, terutama yang sudah menjadi orang tua, adalah Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun, di mana di atas neraka tersebut yang menjaganya adalah malaikat yang bersifat kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, di garis bawahi firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Makanya di sini penulis mengatakan, "Fa fi hadhil ayah al-amru bi wiqayatil ahli minan nar." Dalam ayat ini terdapat perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka. Bagaimana caranya? Wa dzalika bi ta'atillah wa ta'atuhu ta'ala tastalzimu ma'rifata ma yajibu an yuta'a fihi ta'ala. Cara menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan seseorang mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ya. Apa yang Allah wajibkan kepadanya. Dan tentunya wa hadza la yata'atta bi ghairi ta'allum, dan ini tidak bisa tercapai kalau tidak belajar. Jadi antaranya kalau tidak mengikuti kajian, kalau tidak belajar agama, tidak bisa kita mendidik keluarga kita kalau tidak seperti itu. Gitu ya. Makanya alhamdulillah di sini difasilitasi untuk membekali diri
ya, dengan ilmu agama. Seperti itu. Walamma kana al-waladu min jumlati ahli ar-rajuli. Karena anak ini adalah bagian dari keluarga seseorang, kanatil ayatu dalilan ala wujubi ta'limil walidi waladahu. Maka ayat ini menjadi dalil wajibnya seorang ayah atau seorang tua mengajari anaknya agar terhindar dari neraka tadi. Gitu ya. Nanti akan ditanya di akhirat, apakah Anda, wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu, mengajari anakmu dengan baik? Ya, mengenalkan mereka kepada agamanya dan yang lain-lain. Gitu ya. Kelar. Wa tarbiyatihi wa irsyadihi. Ya, mendidiknya dan membimbingnya, wa hamlihi 'alal khairi wa tha'ah lillahi wa li rasulih. Mengajaknya untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mengajaknya kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa tazlimihi al-kufra wal ma'asi wal mafasid. Dan menjauhkan anak-anak dari kekufuran, kemaksiatan dan kerusakan. Wasyurur dan keburukan, liyaqiyahu bidzalika adzaban nar. Dalam rangka menjaga anak-anak dari api neraka. Karena sebagian ulama ketika menafsirkan ayat ini mengutip perkataan yang bahwasanya nanti di akhirat ada ibu atau ada seorang istri yang protes kepada Allah atau mengeluhkan tentang suaminya. Karena suaminya ini ketika di dunia hanya memberikannya nafkah lahir, tidak memberikannya nafkah berupa pendidikan. Jadi hanya diberi uang, atau dalam asar tersebut disebutkan hanya diberi roti dari pasar, hanya dikasih makan, tapi nggak dididik. Ya, maka ini nanti akan diprotes oleh anak-anak dan istri kita. Kama anna fil ayatil ula wal walidatu yurdina auladahunna, sebagaimana disebutkan juga dalam ayat yang pertama tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdina auladahunna, dan para ibu hendaknya menyusui anaknya. Dalil wujubi nafaqatil waladi 'alal walid, menunjukkan wajibnya orang tua menafkahi anaknya. Seperti itu. Idzin nafaqatul wajibah lil murdi'ah kanat bisababi irda'iha al walad. Nah, karena upah yang wajib diberikan kepada wanita yang menyusui itu disebabkan ia menyusui anaknya. Nah, jadi kalau dulu salah satu kebiasaan orang Arab zaman dulu itu kalau misalkan ibunya tidak bisa menyusui, itu disusukan kepada orang lain. Ya, jadi adatnya seperti itu. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW juga disusukan kepada orang lain. Untuk apa? Tadi untuk memenuhi haknya. Nafkah berupa ASI. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 31. Allah taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Ya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, ini karena salah satu di antara kebiasaan jahiliyah dulu adalah mereka membunuh anak-anak, terutama anak perempuan, karena takut ikut makan sama orang tuanya. Nah, padahal tadi kita sebutkan bahwasanya hak anak itu diberikan pendidikan, disayangi, ya ini malah dibunuh. Ya, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertentangan dengan fitrah. Ya. Dan kita miris sekali ya, akhir-akhir ini banyak sekali berita ya anaknya bunuh orang tuanya. Kemarin yang baru juga orang tuanya bunuh anaknya. Gitu ya. Ini salah satunya diantaranya adalah kurangnya paham terhadap agama, sehingga kurang sabar dalam mendidik anaknya. Gitu ya, seperti itu. Baik, kemudian di sini dikutip beberapa hadis Nabi SAW tentang wajibnya mendidik atau memelihara, mengurus anak kalau sudah punya anak. Ya.
Yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an a'dhamidz dzunub. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa dosa yang paling besar. Nabi menjawab, yang pertama antaj'ala lillahi niddan. Itu ketika engkau menjadikan tandingan bagi Allah, bagi orang yang menciptakan yaitu menjadikan sesembahan selain Allah, tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Itu yang pertama. Berbuat syirik. Ya. Pergi ke dukun. Ya. Kemudian ngasih sembelihan untuk tempat-tempat keramat. Ya, sembelihan untuk selain Allah dan yang lainnya. Sihir. Kemudian, nah ini wa an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Yang kedua termasuk dosa besar adalah engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu. Ya, membunuh anak karena takut miskin. Ya, apalagi in this economy, ya, tidak sedikit orang yang sampai berbuat jauh seperti ini. Ya. Padahal yang menjamin rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dosa yang paling besar adalah wa antuzaniya bihalilati jarika. Itu engkau berzina dengan istri tetangga. Dan ini marak subhanallah ya di zaman sekarang. Musim pelakor ya, dan jenisnya seperti itu. Ya. Berzina dengan istri tetangga. Bagian orang menganggap istri rumput tetangga lebih hijau. Ya, padahal sama saja, gitu ya, seperti itu. Baik, jadi di sini termasuk dosa yang paling besar adalah membunuh anak, tidak memenuhi hak anak ya dengan cara membunuh karena takut miskin. Kemudian juga dijelaskan fal man'u min qatlil auladi mustalzimun li rahmatihim wasyafaqati alaihim wal muhafazati ala ajsamihim wa uqulihim wa arwahihim. Maka hadis ini yang berisi larangan membunuh anak-anak itu berarti wajibnya menyayangi anak dan juga menjaga tubuh mereka, menjaga akal mereka dan menjaga ruh mereka. Ya. Seperti itu. Kan memberi makan itu berarti menjaga agar anak tetap hidup. Kemudian juga mendidik mereka, menyekolahkan mereka, menjaga akal mereka agar diisi dengan ilmu. Gitu ya. Seperti itu. Kebalikan dari hadis tadi. Ya. Kemudian juga Nabi SAW wa qala SAW fil aqiqati 'alal walad, dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim dan yang lainnya tentang aqiqah yang merupakan salah satu sunnah ketika seseorang memiliki anak. Al-ghulamu murtahinun bi aqiqatin, bahwasanya seorang anak itu tergadaikan dengan sembelihan aqiqah. Tudbau anhu yaumas sabi', disembelikan untuknya pada hari ke-7, wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu, diberi nama kemudian dicukur rambutnya. Gitu ya. Baik, kemudian dalam hadis yang lain wa qala al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Al-khitanu, khitan atau sunat, wal istihdadu. Istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Wa qassus syarib, mencukur kumis. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Nah, ini salah satu yang diperhatikan pada anak. Kalau anak laki-laki maka perhatikan apakah sudah disunat atau belum. Gitu ya, itu termasuk hak dia. Termasuk adab yang harus kita jaga pada dirinya. Gitu ya, seperti itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tapi hadisnya dhaif, yang berbunyi akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian, wa asinu adabahum, dan perbaikilah adab-adab mereka, fa inna auladakum hadiyatun ilaikum, karena anak-anak kalian adalah hadiah bagi kalian sendiri. Ya, betapa tidak menjadi hadiah, bahwasanya anak ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh pasutri yang belum punya anak. Ya, maka ketika Bapak Ibu sekalian ini sudah menikah dan punya anak,
lalu jengkel atas perilaku anak, ya, maka ingatlah banyak pasangan yang sudah menikah belum punya anak. Tidak merasakan bagaimana nikmatnya pulang kerja disambut senyuman anak. Mereka tidak merasakan bagaimana ya asiknya dan juga bisingnya haneten, kalau kata orang Sunda, haneten rumah, hangatnya rumah dengan hadirnya anak. Ya, maka ketika kita marah terhadap anak, ingat itu. Bahwasanya ada keluarga yang belum dikaruniai anak. Plus ditambah juga sebagian dari kita belum dikaruniai pasangan. Ya, maka ini juga isyarat ya, agar segera kalau belum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW memberikan kita tips bagaimana cara mendidik anak agar tidak sering berantem. Ya, agar tidak sering berantem. This riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Nabi SAW mengatakan, "Sawu baina auladikum fil atiyah." Samakanlah atau seragamkanlah di antara anak-anak kalian dalam pemberian. Jadi kalau ngasih ke anak hendaknya sama. Falau kuntum mufaddilan ahdan la faddaltu nisa. Kalau aku harus melebihkan salah seorang anak, maka pasti aku akan melebihkan anak perempuan. Ya, anak perempuan. Nah, jadi di sini Nabi SAW memberikan kita tips bagaimana cara berbuat adil kepada anak. Meskipun sebenarnya secara hati nurani pasti kita tidak bisa berbuat adil. Pasti ada anak yang lebih disayangi daripada anak yang lainnya. Tapi di sini Nabi SAW menganjurkan kalau memberi, usahakan sama. Kalau misalkan anak-anak kecil ya, kalau misalkan yang satu dibeliin es krim, yang satu juga dibeliin es krim. Ya, yang satu diajak ke nice park, yang lain juga diajak sama-sama ke nice park. Ya, seperti itu. Meskipun dalam hati susah untuk berbuat adil di antara anak-anak ini. Gitu ya. Nah, kemudian juga di sini Nabi mengatakan kalau aku harus mengunggulkan satu anak, pasti yang diunggulkan adalah anak perempuan. Ya, anak perempuan. Karena anak perempuan ini, apalagi yang punya anak perempuan ya, saya juga punya anak perempuan, itu beda sekali dengan anak laki-laki. Gitu ya, lebih butuh banyak perhatian. Ya, manjanya juga tidak semanja anak laki-laki, gitu ya, seperti itu. Bahkan pahala memelihara atau mengurus anak perempuan itu besar sekali. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian ia baik dalam mendidiknya, maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari api neraka bagi orang tuanya. Gitu ya. Baik, kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW juga mengajari kita bagaimana mendidik anak. Ya, dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka, ya, pukullah mereka karena meninggalkan salat ketika berusia 10 tahun. Wa farriqu bainhum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur. Ya, jadi di sini Nabi menganjurkan kita untuk mulai memerintahkan salat ketika umur 7 tahun. Dan ini berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk mulai melatih puasa juga dimulai dari 7 tahun. Jadi jangan dipaksa-paksa dulu kalau sebelum itu. Tapi kalau misalnya anaknya sudah mau, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum mau, jangan dipaksa-paksa. Gitu ya. Khawatirnya nanti pas sudah besar, mereka menolak. Gitu ya. Kemudian tadi juga kalau sudah 10 tahun dipukul, itu dipukulnya bukan kayak orang KDRT ya. Ditinju, dipukul, bukan digebuk, enggak. Tapi maksudnya dipukul pukulan yang mendidik, tidak sampai membuat luka. Kemudian juga pisahkan dalam tempat tidur. Ini salah satu menghindarkan mereka dari fenomena yang marak akhir-akhir ini, yaitu apa? Fenomena LGBT. Ya, seperti itu. Ya, agar yang laki-laki tetap
lurus sebagai laki-laki, ya, dan perempuan tetap feminim seperti perempuan. Gitu ya. Ini salah satu tipsnya. Kemudian juga di sini dijelaskan ada athar, yaitu perkataan para salaf atau sahabat yang mengatakan min haqqil waladi 'alal walidi an yusina adabahu. Di antara hak anak kepada orang tuanya adalah baik dalam mendidiknya. Wa an yusina ismahu, dan juga memilihkan nama yang baik untuknya. Ya. Jangan sampai seperti temuan catatan sipil ya kemarin, banyak anak-anak zaman sekarang itu dinamai dengan nama-nama anime ya. Ada anak yang dinamai Naruto, ada yang dinamai Uchiha, gitu ya. Dan nama-nama yang lainnya. Ini kebanyakan nonton anime jadinya jadi wibu semua, gitu ya. Pilihkan nama yang baik, ya. Nama para nabi, nama orang-orang soleh, gitu ya. Seperti itu. Baik. Kemudian di sini juga dikutip perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan min haqqil waladi 'alal walidi an yu'allimahu al-kitabata war-rimayata wa alla yarzuqahu illa halalan thayyiban. Di antara hak anak atas orang tuanya adalah mengajari anak talistung, ya. Mengajari anak bagaimana menulis. Nah, sekarang tidak perlu capek-capek, kalau kita bekerja kita bisa sekolahkan dia. Nah, jadi menyekolahkan anak itu termasuk hak anak, gitu ya. Jangan sampai menelantarkan mereka, tidak memperhatikan pendidikan mereka. Warrimaya, ajarkan mereka memanah, keahlian, skill, gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling penting diantaranya wa alla yarzuqahu illa halalan thayyiban, dan tidak memberinya makan kecuali dari yang halal. Jadi pastikan hadirin sekalian, apa yang masuk ke mulut keluarga kita, istri dan anak-anak kita adalah dari hasil yang halal. Jangan sampai masuk ke mulut istri dan anak kita hasil dari yang haram atau syubhat. Karena bisa jadi nanti dari hasil ini akan menyebabkan anak menjadi nakal, ya. Istri menjadi durhaka dan sebagainya. Diperhatikan baik-baik. Alhamdulillah di sini kita diberikan pekerjaan yang insya Allah halal, ya, sehingga patut disyukuri. Kemudian juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab juga beliau mengatakan tazawwaju fil hijri salih. Hendaklah engkau menikah dengan perempuan atau wanita yang berada dalam pengasuhan yang baik. Fa innal irqa dassasun. Ya, karena irq atau sifat itu bisa menular. Bisa menular. Atau perangai itu bisa menular. Jadi hati-hati dalam memilih pasangan. Wa qad imtana Arabiyyun ala auladihi bi ikhtiyari umamihi. Dan seorang Arab Badui telah memberi karunia kepada anak-anaknya dengan memilih ibu yang saleh. Makanya dia mengatakan dalam sebuah syair, wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri lima jidatil a'raqi badin afafuha. Perbuatan baik pertamaku bagi kalian wahai anak-anakku adalah pilihan atas perempuan bernasab mulia yang menjaga kehormatannya. Ya, seperti itu. Baik, nah itu beberapa adab kepada anak. Sekarang adab kepada kakak atau adik kita. Hanya sedikit, hanya 1 atau 5 baris ya. Adab kepada saudara atau kakak dan adik. Al-muslimu yara annal adaba ma'al ikhwati kal adabi ma'al aba wal abna'i sawa'an. Orang muslim melihat atau ya, memandang bahwa adab kepada saudara itu sama halnya adab kepada orang tua dan anak-anak. Artinya, fa'alal ikhwati shighar minal adabi nahwa ikhwanihimul kibar. Maka para adik itu memiliki atau wajib menjaga adab kepada saudaranya yang lebih besar. Maka na'alimni abahim, sama seperti sikapnya kepada bapaknya atau orang tuanya. Gitu ya. Wa anna 'alal ikhwatil kibar nahwa ikhwatihimus shighar maka li abawahim 'alaihim min huquqin wa wajibat wa adab. Begitupun yang besar, para kakak itu ya,
wajib memiliki adab terhadap saudaranya yang kecil, adik-adiknya, sama seperti orang tuanya kepada anak-anaknya. Ya, berupa kewajiban-kewajiban, adab-adab dan hal yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, meskipun hadis ini dhaif, haqqu kabiril ikhwati ala saghirihim ka haqqil walidi ala waladihi. Hak kakak atau saudara yang lebih besar atas yang lebih kecil atau adiknya itu seperti hak orang tua kepada anaknya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi birra ummaka wa abaka, berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu, thumma ukhtaka wa akhaka, kemudian kepada saudari perempuanmu atau saudara laki-lakimu, adnaka, kemudian yang lebih kecil dan yang lebih kecil, gitu ya. Jadi adab kita kepada saudara sama seperti kalau ke yang besar ya, ke kakak kita ya, itu sama seperti kepada orang tua kita. Adab kita kepada yang lebih kecil, adik-adik kita, itu sama seperti adab seorang ayah kepada adik-adiknya. Berarti, kalau misalkan orang tua sudah tidak ada, ya, qadarullah misalkan, maka seorang kakak hendaknya menjadi pengganti orang tuanya. Kalau punya rezeki berlebih, ya memberi nafkah, membantu sekolahnya dan sebagainya. Gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan adiknya kalau sudah tidak punya orang tua lagi, maka adiknya ini hendaknya memuliakan kakaknya, karena kakaknya ini adalah ganti bagi orang tuanya, gitu ya. Baik, barangkali itu saja kajian kita pada sore hari ini. Baik, seperti biasa, karena ini sudah akhir bulan, ya. Akhir bulan tahu sendiri ya. Kalau ini ada kuis, cuman karena ini akhir bulan juga, kuisnya hanya satu pertanyaan. Baik, yang bisa jawab, insya Allah dapat hadiah ya. Baik, sebutkan 5 atau 3 lah. 3 dari beberapa adab terhadap anak. 3 dari sekian banyak adab yang tadi kita sebutkan. Silakan. Jangan malu-malu dan jangan takut salah ya. Lumayan buat beli kopi. Silakan. Sebutkan 3 dari sekian adab atau beberapa adab yang tadi kita bahas dalam kajian ini. Mangga. Boleh yang muda-muda ini para calon suami, calon ayah. Atau akhwat silakan. Ya. Hah? Mendidik ya, terus apa? Pekerjaan kita apa namanya? Menafkahi. Satu lagi? Hah? Membesarkan. Ya, boleh yang membesarkan. Ya, baru mendidik, kemudian membesarkan dan tadi menafkahinya. Ya, barakallahu fiik. Ya, silakan Pak, ini ada sedikit hadiah. Ya, barakallahu fiik. Boleh nanti dikasih ke anaknya kalau sudah. Buat jajan anaknya ya. Baik, ya sudah. Baik, itu saja kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi bekal ya. Terutama bagi yang sudah menikah, punya anak, dan juga persiapan bagi yang belum menikah. Baik, itu saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.